Ruangannya bagus ya, sangat lurus. Yang pertama, kita tentukan berubah gambarnya aja. Ukuran 50-50 itu sekitar 24 pcs ya. Cara hitung plan lantai rumah ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hitung Kasar. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menghitung keramik ya untuk lantai. Sekarang sesuai janji pada video sebelumnya, saya akan menjelaskan juga bagaimana cara menghitung plan ya, terutama plan keramik ya. Kalau plan granit itu ada jualannya ya, memang ada jualannya ya. Nah, di sini saya fokus pada plan keramik ya. Jadi dari keramik yang kita siapkan untuk lantai itu, jadi kita siapkan juga plan dari keramik itu juga ya. Di sini misalkan kita punya ruangan 3 kali 4 meter ya. Kita cari dulu luasnya ya. Luas ruangan ini ya, untuk ruangan 3 kali 4. Wah, ruangannya bagus ya, sangat lurus. Nah, di sini 3, ini 4 ya. Kita perkirakan di sini ada pintu ya. Sini ada pintu masuk misalkan 120 lebarnya ini ya, lebar pintu ini ya. Sedangkan di sini ada pintu masuk ke ruang keluarga misalkan ya. Ini pintu masuk ke ruang keluarga dengan lebar ini 1 meter misalnya, 100 berarti ya, 100 cm ya. Untuk keramik pada video sebelumnya ya, luas ini ya, berapa luas lantai ini, itu juga jumlah dus keramik. Misalkan di sini kan 12 meter persegi ya, maka jumlah keramik itu sekitar 12 dus, tambah juga dengan persentase ya, 5%. Ini kalau hanya ruangan ini, hanya ruangan sekecil ini. Tapi kalau ruangannya besar ya, itu juga ditambahkan 5% ya. Oke, sekarang kita kembali ke plan ya. Jadi bagaimana cara menghitung plan? Yang pertama ya, kita tentukan keliling ruangan ini ya. Jadi kan kalau untuk mencari keramik itu kita hitung luas. Kalau plan ini kita hitung keliling ya. Ini kan panjang 4, sini 4 ya, 8 tambah 3, 6, 8 tambah 6, 14 ya. Keliling KLL ya, 14 meter atau 1400 cm. Oke. Ini keliling ya, keliling ruangan ini. Oh ya, sebentar, mengapa kita mencari keliling? Bagi teman-teman yang belum tahu, plan itu posisinya ya, misalkan ini ruangan ya, posisi plan itu di bawah dinding, tapi nempel di dinding ya, nempel di dinding itu plan. Di situ posisinya ya. Berubah gambarnya aja. Oke, kelilingnya sudah kita temukan ya, 1400 cm. Terus tadi kan ada pintu utama ya, pintu utama 120 PU 120. Nah, nanti kita kurangkan ini ya, 1400 dikurang 120 ini. Terus ada pintu tengah PT. Pintu tengah ini lebarnya 100 ya.
Nah, 100. Berarti sekarang keliling ini tadi kita kurangkan dengan pintu utama dan pintu tengah ya, karena tidak mungkin ya di depan pintu ini ada plin ya, ada plin melintang seperti ini kan, tidak mungkin. Nah, jadi ya kita kurangkan ya, 1400 dikurang 220, jadinya 1200, 1180, 1180 ya. Yang kedua, ukuran keramik. Misalkan kita menggunakan 50 kali 50 keramiknya ya, karena plin itu harus ini ya, harus sama ya dengan lebar keramik ya, supaya dia rapi jadinya kan. Jadi kalau keramiknya 50-50 ya, plinnya juga 50-50 ya. Jadi plin mengikuti ukuran keramik. Jadi katakanlah di sini kita menggunakan keramik yang 50-50, berarti plinnya juga yang 50-50 ya. Nah, caranya total yang sudah kita kurangi tadi ya, 1180 ya, itu dibagi ukuran plin ini, kita bagi dengan 50. Jadi sudah kita temukan ya jumlah plin JP, jumlah plin ini ya, 1180 dibagi 50 itu ketemunya 23,6 ya, atau ya dibulatkan 24 pieces, 24 plin ya. Nah, jadi untuk ruangan ini ya, kalau kita menggunakan ukuran 50-50 itu sekitar 24 pieces ya. Nah, bagaimana jika ruangan itu lebih besar ya, misalkan 6 kali 10, tapi tidak mungkin ya, tidak ada skat ya, pasti ada skat ya. Anggaplah misalkan ruangan itu panjang ya, misalkan 4 dikali 10 ya, 4 dikali 10 meter ya ruangannya. Ini sama dengan 40 meter persegi ya. Nah, ini kita cari keliling ruangan. Kalau luasnya ini kan 40 meter persegi ya. Kalau untuk keliling ini kan 10 20 tambah 4 sini 24 tambah 4 sini 28. Jadi kelilingnya sama dengan 28 meter atau 2800 cm ya, panjang kelilingnya ya, meter lari istilahnya itu kan. Nah, ini kita bagi dengan berapa ukuran tadi, misalkan jumlah plinnya misalkan 2800, kita bagi dengan plin ukuran 50 ya, 56 pieces ya. Jadi kita sudah dapat gambaran ya keperluan plin yang akan digunakan. Nah, sekarang kita ingin menghitung plin di dalam satu dus ya. Dalam satu dus itu ada berapa plin ya. Jadi pertama jumlah plin per dus ya. Ingat, satu dus itu ya, 1 meter persegi ya, atau 10.000
cm persegi. Mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, mengapa menjadi 10.000? Jadi seperti ini ya konsepnya tuh. Ini kan misalkan ini 1 meter ya, 1 meter, ini 1 meter ya. Ini namanya 1 meter persegi. 1 meter itu kan 100 cm ya, 100 cm. Nah kalau untuk mencari luas, kalau kita menggunakan satuan cm, maka kita harus mengalihkan sesama cm. 100 dikali 100, 1 dikali 1, 1, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, jadi nolnya ada 4, jadinya 10.000 cm persegi. Itu cara menghitungnya ya. Oke, itu dalam 1 dus. Sekarang plin, ukuran plin, misalkan kita menggunakan yang tadi ya, ukuran 50 ya. Plinnya kita ambil tinggi 10 ya dikali 50 ya. Jadi plin itu tinggi 10 cm, panjang 50 cm ya. Ini kan 500 cm persegi. Nah, caranya untuk menghitung 1 dus, kita bagikan 10.000. Nah, hari hujan pula ini ya, 10.000 dibagi 500 itu dapatnya berapa? 100 dibagi 5 itu 20, which is berarti dalam 1 dus ada 20 pieces plin ya, ukuran 10 kali 50. Jadi ukuran ini tergantung kalian ya, kalian ingin menggunakan ukuran berapa ya, tinggal dikalikan saja ya. Kalau misalkan tingginya 7 misalnya, 7 kali 50 berarti 350, bagikan saja 10.000 bagi 350, berapa nanti ketemunya, apa sekitar 32 ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini tadi, untuk ruangan yang pertama tadi kan 28 pieces ya, 24 pieces, berarti jumlah plin ini kurang lebih 1 dus lebih ya, 1 dus lebih ya. Dan misalkan yang ruangan yang kedua 56 pieces ya, berarti itu sekitar 3 dus keramik ya. Jadi di sini maka saya bilang tadi plin yang dari keramik, karena keramik itu bisa dipotong-potong ya, lebih mudah dipotong-potong ya. Kalau untuk granit kan memang sudah ada jualannya. Oke, saya rasa itu dulu ya video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Sekali lagi saya tegaskan ya, saya bukan tukang, saya bukan ahli konsultan, hanya saja saya di sini ingin membantu kalian teman-teman ya, sebagai pemilik ataupun tuan rumah, agar bisa menyelesaikan ya permasalahan kebutuhan yang akan kalian hadapi. Karena masalah rumah ini kan kita menempatinya lama ya, jadi jangan sampai kita menyesal ya, jangan sampai kita menyesal karena salah beli, ataupun ya banyaklah ya, dengan tukang kita harus baik ya, jangan ada kata-kata kasar ya. Dan pastikan lagi ya, seperti video saya sebelumnya, ini hanya gambaran ya. Tanyakan lagi dengan tukang, tanyakan lagi dengan toko, supaya tidak terjadi kesalahan ya. Di sini saya hanya memberikan gambaran. Oke, itu saja ya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Hitung Kasar. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya.